Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Masih membahas kasus Fahim Mawardi yang akhir-akhir ini sempat ramai terus diperbincangkan terkait tindakan yang sudah melanggar hak asasi manusia, tepatnya yaitu pencabulan kepada beberapa santrinya di pesantren. Ada beberapa berita yang lagi heboh terkait FM sekarang, yaitu ada 3 pengacara beliau dalam menangani kasusnya ini tiba-tiba mengundurkan diri. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semuanya. Apakah Fahim Mawardi sudah benar-benar terbukti dalam melakukan tindakan asusilanya itu, atau ada alasan lain sehingga 3 dari pengacaranya ini tiba-tiba memundurkan diri? Saya akan membacakan satu berita dari suara.com. Fakta baru kasus pencabulan Kiai Fahim. Penyidik dengarkan suara desahan, pengacara mundur. Suara.com, Kiai Fahim. Tersangka kasus kekerasan seksual santriwati di Jember ditinggalkan 3 pengacaranya, yakni Didik Muzani, Andi Cahyono Putra, dan Alananto. Hal tersebut terjadi ketika penyidik mengonfrontasi terkait rekaman desahan pria pemilik nama lengkap Muhammad Fahim Mawardi itu yang diduga aktivitas seksual. Sebelumnya, Fahim telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 17 Januari 2023 dalam kasus pencabulan para santri. Ia pun telah ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Nah, simak fakta baru kasus pencabulan Kiai Fahim yang kini ditinggalkan 3 pengacaranya. Ini berita masih begitu hormat sama Fahim Mawardi, masih menyebut Kiai. 3 pengacara mundur. Ini berita yang menarik. 3 orang pengacara Kiai Fahim tersangka dugaan pencabulan di Jember memilih mundur saat proses sedang berlangsung. Mereka adalah Didik Muzani, Andi Cahyono Putra, dan Alananto. Kuasa hukum dari Triple E Law Firm atau legal consultant itu melayangkan surat pengunduran diri kepada Muhammad Fahim Mawardi pada Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Andi C. mengatakan bahwa ia bersama Didik Muzani dan Alananto tercatat sebagai kuasa hukum Fahim Mawardi sejak tanggal 6 Januari 2023. Mereka mengakhiri jadi kuasa hukum ketika penyidik mengonfrontasi dengan menanyakan soal rekaman desahan Fahim yang diduga adalah aktivitas seksual. Hal tersebut terjadi ketika Fahim menjalani pemeriksaan tambahan pada 24 Januari 2023 lalu. Berita yang dilansir oleh suara.com ini pada intinya adalah menceritakan bahwa kasus Fahim Mawardi ini belum selesai, masih terus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Namun dari 3 pengacara yang sudah mendampingi FM tiba-tiba sekarang mengundurkan diri. Sebab dari memundurkan diri 3 pengacara itu adalah datang pengacara baru ya dari Abu Nawas kalau tidak salah, dan itu tanpa ada komunikasi sebelumnya. Dalam artian dikendalikan oleh pihak keluarga dari FM. Sehingga yang 3 pengacara yang memundurkan diri itu terkesan ini tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa, langsung memutuskan dari keluarganya. Dan ini dianggap sebagai keputusan secara sepihak oleh keluarga Fahim Mawardi. Dari kasus yang sudah kita sama-sama kawal ini, kita melihat banyak sekali suatu pelajaran yang kita ambil dalam kasus ini. Setidaknya kita sebagai orang tua ingin mendidik anak-anak kita kepada sebuah pesantren, kita harus tetap ekstra hati-hati. Siapakah pemimpin pesantrennya, track recordnya bagaimana, ya. Bila perlu dulu belajarnya di mana, anaknya siapa, nasabnya siapa, kemudian madhabnya apa. Nah, itu perlu kita ketahui. Kenapa?
Apapun yang terjadi di pesantren, itu suatu saat nanti dampaknya terhadap anak didik kita. Oleh karena itu, walaupun ada kasus-kasus yang terkesan buruk dampaknya untuk pesantren, seperti kasus Fahim Mawardi ini, bukan berarti semua pesantren tergeneralisir oleh kasus-kasus yang negatif seperti yang dilakukan Fahim Mawardi. Dalam artian, ini menjadi pengingat untuk kita semuanya agar lebih berhati-hati memberikan pendidikan anak-anak kita ke pesantren. Karena apapun background pesantren, kadang namanya itu nama-nama sahabat Nabi, nama-nama 4 madhab ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan imam-imam yang lainnya. Tapi di dalamnya ini kita belum tahu jenis pesantrennya ini didikannya seperti apa. Ada yang background pesantrennya memang tahfidzul Quran, hafalan Quran, fokus terhadap hafalan Quran. Kayak kasus di si Heri yang di Bandung pada waktu itu, sangat tidak diduga-duga. Itu pesantren tahfidzul Quran, tetapi ada salah satu ustadz yang ternyata jenisnya, model-modelnya ya begitu. Jadi sekali lagi ini merupakan suatu reminder untuk kita bersama agar tetap berhati-hati. Saya tetap mengawal kasus yang sedang dijalani oleh pihak berwajib terkait kasus Fahim Mawardi. Apapun keputusan yang akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, ini kita terus dukung, kita terus kawal. Semoga tentunya Fahim Mawardi, jika ini terbukti, mendapat balasan yang benar-benar baik, benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.